Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ais Haryanti MPD dari SMAN 1 Teluk Jambe, Karawang. Di sini saya akan memaparkan tentang pemecahan masalah siswa dengan topik mengatasi siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Deskripsi permasalahan. Untuk deskripsinya, hampir semua guru menemui kondisi di mana siswa sering terlambat sampai di sekolah atau masuk kelas. Meskipun peraturan dan tata tertib sekolah atau kelas telah memuat tentang siswa terlambat dan sanksinya, namun masih saja ada siswa yang melanggar peraturan tersebut. Bahkan, siswa sering berbohong dengan alasan untuk melepaskan diri dari sanksi atas pelanggaran peraturan dan tata tertib sekolah tentang kehadiran siswa di sekolah. Dari deskripsi permasalahan tersebut, saya menemukan akar permasalahan dari masalah siswa sering datang terlambat, yaitu yang pertama motif disengaja dan yang kedua motif insidental. Untuk motif disengaja, biasanya siswa datang terlambat itu antara lain menghindari belajar dengan guru tertentu pada awal belajar di sekolah, atau ingin mampir ke kantin untuk sarapan, sering terlambat bangun, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk motif insidental, motif ini sering di luar kehendak atau kemauan siswa untuk menghindari keterlambatan sampai di sekolah, seperti mengalami kemacetan di perjalanan, kerusakan pada motor atau angkutan umum, musibah tak diduga, hujan, dan lain sebagainya. Berdasarkan dua motif tersebut, dapat dirinci penyebab mengapa siswa sering datang terlambat. Yang pertama, biasanya terlambat bangun. Siswa yang sering terlambat bangun cenderung terlambat untuk sampai di sekolah. Biasanya siswa yang sering terlambat bangun karena sering tidur larut malam atau begadang sampai tengah malam. Masalah transportasi. Jarak antara rumah dan sekolah memungkinkan siswa untuk terlambat. Siswa yang tinggal jauh dari sekolah mengharuskan untuk mengendarai motor sendiri, atau naik ojek, atau naik angkutan umum. Di perjalanan sering ditemui masalah seperti kemacetan lalu lintas, kerusakan kendaraan, kecelakaan, dan lain yang tak terduga. Kemudian tidak langsung datang ke sekolah. Motif ini disengaja oleh siswa untuk datang terlambat di sekolah. Siswa berangkat ke sekolah lebih awal namun tidak langsung menuju sekolah, melainkan bisa mampir dulu ke kantin atau di tempat mereka biasanya main atau nongkrong. Dari deskripsi akar masalah yang tadi sudah dijelaskan, alternatif solusinya yang pertama, siswa membutuhkan perhatian orang tua. Di sini orang tua wajib memperhatikan kondisi dan juga jarak antara rumah dan sekolah. Mempertimbangkan apakah itu cukup jauh atau dekat. Apabila jauh, orang tua harus melakukan beberapa tindakan seperti mencari tempat kos, menyediakan alat transportasi supaya anak bisa berangkat dengan mudah. Apabila anak menggunakan motor, orang tua juga harus memperhatikan keamanan serta keselamatannya selama di perjalanan. Pastikan anak sudah membawa surat kendaraan lengkap serta helm pelindung. Orang tua harus mendorong anak bersemangat datang ke sekolah. Caranya dengan memberikan motivasi secara verbal ataupun non-verbal supaya anak cepat bangun juga berangkat ke sekolah. Sehingga anak-anak tidak akan terlambat ke sekolah. Lalu menyediakan menu sarapan menarik untuk anak. Untuk yang kedua, alternatifnya adalah kita bisa bekerjasama dengan kantin sekolah. Kerjasama kantin sekolah dengan pihak sekolah ini merupakan salah satu cara atau alternatif solusi agar siswa tidak nongkrong ketika di jam sekolah dimulai. Kerjasama ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa disiplin siswa di sekolah dan juga mendukung proses pendidikan di sekolah. Untuk alternatif solusi yang ketiga yaitu meningkatkan disiplin sekolah. Guru piket tidak masalah jika harus bersikap tegas untuk menegakkan peraturan terkait solusi siswa terlambat sekolah. Misalnya melakukan pendataan bagi para siswa, memproses data, dan mengambil langkah lebih lanjut. Hal ini penting untuk memperoleh dukungan penuh para wali kelas maupun kepala sekolah. Ketegasan dan keberanian adalah modal utama untuk memberikan sanksi atau hukuman pelanggaran disiplin pada siswa yang sering terlambat sekolah.
Perlu diketahui bahwa apapun solusi siswa terlambat melibatkan kerjasama dari semua pihak, mulai dari orang tua, sekolah, kantin sekolah, maupun masyarakat secara luas. Walaupun mungkin tidak selalu menjamin bahwa setelah semua solusi di atas dijalankan, masih ada beberapa siswa yang datang terlambat. Akan tetapi, dari semua solusi siswa terlambat sekolah, minimal bisa mengurangi jumlah siswa datang terlambat ke sekolah. Hasil pemecahan masalah. Setelah beberapa alternatif solusi tersebut dilaksanakan, hasilnya persentase siswa terlambat datang ke sekolah mulai berkurang dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Nah, berarti dari beberapa alternatif tadi memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam memecahkan masalah siswa sering datang ke sekolah. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai permasalahan siswa yang datang terlambat ke sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.